Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cista Delia Friansi Kartika dengan NIM akhir 103 dari kelas Gizi 5A dan hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, visual Comstock untuk evaluasi asupan makanan dan gizi. Jadi visual Comstock ini sendiri merupakan estimasi visual limbah makanan yang disajikan dengan skala 6 poin yaitu 0%, 25%, 50%, 75, 90, sampai 100%. Nah, visual Comstock ini digunakan untuk memperkirakan proporsi makanan yang tersisa oleh pasien dan segala macamnya. Limbah makanan ini nantinya akan dihitung dengan penimbangan dan dicatat di berbagai poin yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu tujuannya ini banyak, yaitu yang pertama menilai jumlah sisa makanan pasien secara visual, lalu memberikan alternatif yang valid dan cepat dibandingkan WFR, lalu yang ketiga digunakan dalam penelitian monitoring status gizi, kepuasan pasien, dan pengurangan food waste. Lalu ini adalah contoh dari formulir visual Comstock itu sendiri. Jadi ada jenis makanannya, standar porsinya, lalu waktu makannya, pagi, siang, malam, lalu ada persenan sisa makanan. Lalu visual Comstock ini sendiri dilakukan yang pertama dengan mengamati sisa makanan pada piring pasien dengan aspek-aspeknya seperti karbohidrat, protein, dan segala macam. Lalu yang kedua, dari sisa-sisa makanan itu nanti setiap komponennya kita isi pada form. Jadi semisal karbohidrat sisa sisa 25% nanti kita centang di formulir yang bagian 25%. Lalu pada beberapa studi juga dilakukan pemotretan digital untuk meminimalisir bias dan mengestimasi porsi lebih tepat gitu. Lalu untuk penggunaan visual Comstock ini dilakukan sesaat setelah pasien makan, baik itu breakfast, lunch atau dinner. Lalu sasarannya ini biasanya dilakukan oleh pasien di rumah sakit yang rawat inap. Lalu untuk pengolahan dan analisis data biasanya dilakukan eh, setelah dilakukan pengamatan di formulir, nanti data-data yang ada di formulir itu kita masukkan ke dalam SPSS. Yang kemudian di SPSS gitu kita lakukan analisis deskriptif untuk melihat karakteristik subjek dan rata-rata persentase sisa makanan. Lalu dilakukan uji untuk menilai tingkat kesesuaian antara hasil visual Comstock dengan metode penimbangan. Lalu dilakukan uji lagi, uji eksperimen untuk melihat hubungan antara persentase sisa makanan dan faktor seperti kepuasan pasien, yaitu kualitas, nafsu makan, durasi, dan faktor klinis lainnya. Lalu dilakukan juga regresi linier untuk menganalisis faktor kontinu yang berpengaruh pada total sisa makanan. Lalu untuk penyajian data dari visual Comstock ini disajikan dalam bentuk tabel biasanya, lalu bisa juga dengan grafik Bland-Altman plot untuk menunjukkan kesesuaian metode penimbangan dengan metode visual Comstock. Lalu untuk validitas dari visual Comstock ini menunjukkan kesesuaian yang baik ya antara penimbangan dengan estimasi visual. Lalu untuk reliabilitas dari visual Comstock ini sendiri termasuk tinggi, yaitu sekitar 95% untuk keseluruhan dari makanan, menunjukkan bahwa visual Comstock itu punya reliabilitas yang cukup tinggi. Lalu kelebihan dari visual Comstock ini, yang pertama yaitu sesuai, dibuktikan dengan angka validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, bisa menjadi alternatif yang valid untuk metode penimbangan sisa makanan pasien. Lalu yang terakhir,
dengan menggunakan skala 6 poin itu sendiri, itu bisa, apa ya, komprehensif dan bisa digunakan di semua, rumah sakit. Lalu untuk potensi bias ini ada 3, yaitu subjektivitas pengamat, persepsi porsi tiap pengamat, lalu, bisa bias akibat juga, akibat dari waktu observasi itu sendiri. Lalu, bisa kita kurangin dengan cara observer training, kita melakukan pelatihan untuk pengamat atau peneliti, lalu kita tetap harus menggunakan skala poin yang konsisten, yaitu Six Point Comstock Scale. Lalu yang ketiga, eee, menggunakan kategori makanan yang terpisah sesuai dengan food component yang saya sebutkan di awal, yaitu kita menilai berdasarkan karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya, sayur, dessert. Lalu yang terakhir, bisa kita gunakan dokumentasi foto digital agar bisa lebih valid, seperti itu. Lalu terakhir daftar pustaka yang saya gunakan ada 2. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.